Kemudian Ubaid bin Umair mengatakan, kata atau akhbirina bi'ajabi syai'in ra'aitihi mi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ubaid, wahai ummul mukminin, katanya, akhbirina, kabarkanlah kepada kami berdua bi'ajabi syai'in, sesuatu yang sangat menakjubkan, ra'aitihi mi Rasulillah, di mana engkau pernah melihatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasakat Aisyah. Kemudian Siti Aisyah terdiam. Siti Aisyah merenung sejenak. Kemudian Siti Aisyah mengatakan, lamma kana lailatun minal layal. Kata Siti Aisyah, di suatu malam, di antara malam-malam yang sering kami lalui, kata Siti Aisyah, qala Rasulullah SAW bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, zarini ata'abbadul lailata li Rabbi. Wahai Siti Aisyah, kata Rasulullah, biarkan malam ini aku beribadah kepada Robku. Rasulullah SAW meminta izin kepada Siti Aisyah. Wahai Aisyah, biarkanlah malam ini aku beribadah kepada Robku. Qultu, kemudian aku menjawab, wallah, inni la uhibbu qurbak. Kata Siti Aisyah, demi Allah ya Rasulullah, aku senang berdekatan dengan engkau. Wa uhibbu masarrak, akan tetapi aku pun senang kalau engkau, akan tetapi aku pun senang apabila engkau menemukan kesenanganmu. Ini hebatnya Siti Aisyah ya. Aku senang berdekatan denganmu, tapi aku pun jauh lebih senang kalau engkau menemukan kesenanganmu. Orang baik itu kan orang yang tidak egois, ya Bu ya. Ketika kita ingin berduaan dengan seseorang, ketika kita mencintai seseorang, tapi orang yang kita cintai itu punya kesenangan yang lain, maka biarkanlah. Sebagaimana Siti Aisyah membiarkan Rasulullah SAW bangun di tengah malam. Kemudian kata Siti Aisyah, aku senang denganmu, tapi aku tidak egois ya Rasulullah. Aku senang melihat kesenanganmu gitu kan. Kalau engkau mau senang berduaan dengan Allah, silahkan. Karena aku akan lebih senang untuk melihatnya. Bu, luar biasa Bu, kalau suami ibu membangunkan seperti itu, kemudian ibu menjawab seperti itu. Pernah Bu? Pernah nggak Bu? Ke Eri sama istrinya misalkan, Ma, ya kan? Komar Juki, ya kan? Subhanallah. Bagaimana Rasulullah SAW itu sebenarnya mungkin Rasulullah itu membangunkan Siti Aisyah, ya, membangunkan Siti Aisyah dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut. Kenapa? Karena sholat malam bagi Rasulullah SAW adalah sesuatu yang wajib, gitu. Tapi buat yang lainnya itu merupakan sunnah, gitu ya. Makanya Rasulullah SAW mungkin membangunkan Siti Aisyah, tapi dengan cara yang halus. Kemudian kata Siti Aisyah, faqama fatatahhar summa qama yusalli. Kemudian Nabi pun berdiri fatatahhar dan bersuci, mengambil air wudu, summa qama yusalli. Kemudian Nabi berdiri dan salat. Falam yazal yabgi hatta bal hijrah. Kemudian di dalam salatnya kata Siti Aisyah, beliau terus menangis hingga tangisan beliau membasahi pangkuan beliau. Summa baka, kemudian Rasulullah SAW terus menangis. Falam yazal yabki hatta bal lihyatah. Kemudian tangisan beliau itu terus sampai membasahi janggut beliau. Kemudian Siti Aisyah melanjutkan, summa baka falam yazal yabki hatta balil ard. Rasulullah SAW terus menangis, tidak berhenti air matanya keluar sampai membasahi lantai. Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Orang yang dijamin masuk surga. Umar bin Khattab saja semalam saya ceritakan bagaimana Umar bin Khattab sudah disediakan istana dan rumah. Sampai-sampai Rasulullah SAW ketika Mi'raj, saya ulas sedikit ya karena ini menarik hadis ini. Rasulullah SAW itu ketika Mi'raj, beliau diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW melihat sebuah istana dan sebuah rumah. Kemudian kata Allah, wahai Muhammad, kamu tahu untuk siapa rumah ini? Rumah ini adalah untuk seseorang dari bangsa Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, mudah-mudahan lelaki itu adalah aku, kata Rasulullah. Mudah-mudahan lelaki itu yang akan mendapatkan istana dan rumah itu adalah aku. Nabi, Bu. Nabi pun kabita, Bu. Ya. Kata bahasa Jepang itu kabita. Nabi pun kabita dengan istana dan rumah itu. Kemudian
Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, maaf ya, sorry to say mungkin ya kata Allah. Rumah ini bukan untuk engkau, tapi rumah ini untuk Umar bin Khattab. Rumah ini untuk Umar bin Khattab. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan itu karena di depan Umar bin Khattab? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan aku tidak malu, aku ingin memasuki istana dan rumah tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan aku tidak malu, aku ingin memasuki rumah dan istana tersebut. Kemudian Umar radhiyallahu an menangis. Umar radhiyallahu an menangis. Ya Rasulullah, kenapa engkau malu? Siapa yang seharusnya malu gitu kan kata Umar. Bagaimana orang-orang soleh itu saling merendah. Nabi SAW walaupun Nabi menghargai Umar bin Khattab, Nabi tidak berani masuk ke istana yang sudah disediakan Allah buat Umar bin Khattab. Tapi apa kata Umar? Seharusnya siapa yang lebih malu itu? Tidak layak engkau malu ya Rasulullah. Mungkin aku yang harus malu. Coba. Umar bin Khattab dan Rasulullah SAW, orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Kita lanjutkan kisahnya. Falamma faja'a Bilal yu'dzinuhu bis-shalah. Ketika Rasulullah SAW sholat, datanglah Bilal yu'dzinuhu bis-shalat. Bilal datang untuk mengumandangkan azan sholat subuh. Falamma ra'ahu yabki, ketika Bilal bin Rabah melihat Nabi SAW menangis, kemudian Bilal bertanya, ya Rasulullah, lima tabki, wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu ataupun yang akan datang? Nabi SAW menjawab, afala akunu abdan syakura. Kata Rasulullah, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur, sebagaimana yang tadi ya, kita itu harus senantiasa menjadi hamba yang bersyukur. Kita harus melihat sesuatu itu dengan kacamata positif. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, selama kita berada di jalannya, selama kita mentaati aturan-aturannya, apapun sekali lagi, itu pasti yang terbaik buat kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat bagaimana kisahnya Abu Kilabah. Kita harus ingat bagaimana kisahnya Abu Kilabah yang tidak memiliki anggota tubuh yang bermanfaat buat dirinya kecuali hanya lisannya saja. Tapi apa yang diucapkan dia? Senantiasa pujian, hamdan, hamdan, hamdan. Pujian, pujian, dan pujian. Padahal tangannya tidak punya, kakinya tidak bergerak, matanya sudah mulai rabun, telinganya sudah mulai tidak mendengar, hanya lisannya saja. Tapi apa yang diucapkannya? Pujian, senantiasa pujian, Abu Kilabah. Makanya Rasulullah SAW saja ketika beliau sudah dipastikan masuk surga dan pasti istana dan rumah yang disediakan oleh Allah itu jauh lebih besar dibandingkan istana dan rumah yang disediakan oleh Allah bagi Umar bin Khattab. Padahal istilahnya Rasulullah pun kabita gitu ya dengan rumah dan istana Umar bin Khattab. Tapi rumah dan istana Umar bin Khattab, rumah dan istana Rasulullah SAW pasti jauh lebih megah lagi nanti di surga. Tapi lihat Rasulullah SAW, afala akunu abdan syakur. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur, kata Rasulullah SAW. Laqad nazalat alayya lailatal ayah. Karena sesungguhnya, kata Rasulullah SAW, telah turun kepadaku satu ayat. Wailul liman qara'aha walam yatafakkar fiha. When you're not in control, maka buat orang-orang feel yang membaca ayat ini akan tetapi dia tidak mengambil With pelajaran Telstra dari 24/7 app, ayat yang terkandung. the control's in your Ayat hand. tersebut adalah mungkin Now you can check call and data usage, manage your bills, and even get online support. Telstra's 24/7 app. Just another way we're helping put you in control. Surah Al-Imran ayat 190. Kita hafal ayat itu. Inna fi khalqis samawati wal ard. Kita hafal ayat itu. Inna sesungguhnya fi khalqis di dalam penciptaan as-samawati. Kita hafal ayat itu. Inna fi khalqis samawati di dalam penciptaan as-samawati. Kita hafal ayat itu. Inna fi khalqis samawati di dalam penciptaan as-samawati. Kita hafal ayat itu. Inna fi khalqis tanda ayat-ayat bagi orang-orang yang terbuka mata hatinya. Ingat Bu, albab itu bukan pikiran yang terbuka, tapi lub. Lub itu jauh dibandingkan pikiran. Albab itu orang yang mau berpikir, tapi dengan cara apa berpikirnya? Hati yang terbuka dulu. Lub itu di dalam tubuh manusia itu kan ada qalb. Qalb itu hati yang
bentuknya itu fisik mungkin ya, darah. Kata Nabi SAW, inna fil jasad mudghah, ya kan? Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh. Ala wahya al-qalb. Qalb itu hati yang berbentuk itu qalb gitu. Kadang diartikan juga sebagai jantung. Kemudian setelah qalb ada fuad. Fuad itu yang sudah bisa sensitif, tapi yang namanya fuad itu bisa bisa tertutupi juga. Yang namanya fuad bisa tertutupi juga. Makanya di dalam Quran surat apa tuh? Inna sam'a wal basara wal fuada kulun karena ulaika kulun mas'ula. Sesungguhnya mata kita, pendengar dan fuad. Fuad itu hati kita. Kadang hati kita juga bisa dibohongi ya Bu ya. Itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah sementara lub itu kalau dibikin bulatan maka dia paling kecil. Antara qalb, fuad dan lub. Nah makanya ulul albab adalah orang-orang yang senantiasa memelihara intuisi batinnya yang positif itu lub gitu. Makanya ulul albab adalah orang-orang yang terbuka mata hatinya gitu. Ya tafakkaru li ulil albab. Albab itu adalah orang-orang yang mau berpikir dengan mata hatinya. Tentu orang-orang yang albab ini pasti memiliki akal yang sehat ya. Memiliki akal yang luar biasa. Orang yang mau berpikir, orang yang pintar. Nah, ayat ini yang membuat Rasulullah SAW menangis. Ayat ini membuat Rasulullah SAW sedih. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal di dalam ayat ini. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa Arabnya, lub itu adalah hati kecil yang tidak bisa dibohongi. Lihat bagaimana Rasulullah SAW tatkala berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala melantunkan ayat-ayat, beliau menangis, beliau itu sedih. Makanya kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, wa abku, usahakan untuk menangis, fa ilam tabku fatabaku. Apabila memang susah untuk menangis, usahakanlah untuk menangis. Pahami ayat-ayatnya. Di dalam hadis yang lain, hadis sahih, riwayat Abu Daud, Imam Tirmizi, di dalam Asy-Syama'ilnya Tirmizi, beliau menceritakan bagaimana Rasulullah SAW itu ketika membaca Al-Quran, ketika di dalam sholat membaca Al-Quran, Ibnu Abdullah Asy-Syikhir mengatakan, Ra'aitu Rasulullah SAW yusalli bina wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjal minal buka. Rasulullah SAW mengimami kami. Rasulullah SAW mengimami kami, kata Abdullah As-Syikhir. Kemudian dan di dada beliau, gitu kan, di dada beliau kami mendengar ada suara sebagaimana suara air yang sedang mendidih. Kenapa? Minal buka, karena menangis. Isak tangis Rasulullah SAW itu sampai terdengar seperti suara mendidih. Azizun ka azizil mirjal. Ngagolak Bu hatinya Bu Rasulullah itu Bu ketika membaca Al-Quran. Bergetar hatinya. Ketika membaca ayat-ayat azab, Rasulullah lebih dahsyat lagi menangisnya. Kenapa? Faham. Banyak hafalannya. Kita wajar mungkin kita tidak pernah tersentuh karena mungkin terbatas hafalan kita ya Bu ya. Makanya kalau kita mau sholat malam gak apa-apa kok Bu baca Quran. Tapi baca Quran itu yang sudah kita paham gitu ya Bu ya. Misalkan ada ayat-ayat yang kita seneng gitu kan, baca aja kalau tidak hafal. Baca, sekarang udah pakai handphone tapi jangan baca terjemahannya ya Bu ya. Pahami dulu, kemudian pegang begini gak masalah. Sholat itu ya, kalau kita sholat baca. Jadi jangan sampai kita sholat kulhu lagi. Memang surat kulhu itu adalah surat yang dicintai sahabat. Tapi alasan sahabat mencintai kulhu jelas alasannya. Kalau kita mencintai kulhu karena nggak ada lagi. Gitu. Sahabat mencintai kulhu banyak ayat-ayatnya. Jadi sahabat itu baca surat kulhu itu dia baca surat yang panjang dulu kemudian disisipi kulhu. Terus begitu. Ya kan kita kulhu lagi. Kadang lupa gitu kan. Jadi kalau ibu sholat malam gak apa-apa pegang handphone, baca ayatnya,
pelajari dulu apa yang ayat yang kita baca, kemudian kita baca surat Al-Haqqah misalkan gitu. Bikin suasana hati kita tuh sedih. Kenapa? Karena dengan kesedihan seperti yang tadi, iman kita tuh bisa bertambah. Tujaddidul iman, perbaharui keimanan kita. Dengan apa? Bacaan Al-Quran. Perbaharui keimanan kita itu. Jangan sampai iman kita itu semakin kesini makin lapuk sebagaimana pakaian. Iman itu harus diperbaharui kata Rasulullah SAW gitu ya. Banyak-banyak membaca Al-Quran. Lihat Rasulullah SAW, seorang yang sudah dijamin masuk surga. Seseorang yang dipastikan punya istana di surga. Punya telaga Kausar dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Ketika dia membaca Al-Quran, azizun ka'azizil mirjal. Dadanya mendidih sebagaimana mendidihnya air. Di dalam hadis yang lain, Imam Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis kata Rasulullah SAW, syayabbatni Hud, kata Rasulullah SAW, syayabbatni Hud, wal waqi'ah, wal mursalat, wa amma yatasa'alun, wa idha syamsu kuwirat. Kata Nabi SAW, syayabbatni, membuat aku beruban, apa? Surat Hud. Surat Hud telah membuat aku beruban. Al-Waqi'ah sudah membuat aku beruban. Wal Mursalat sudah membuat aku beruban. Wa amma yatasa'alun sudah membuat aku beruban. Wa idza syamsu kuwirat sudah membuat aku beruban. Lihat, Nabi membaca ayat-ayat tentang kiamat itu sampai pengaruhnya kepada fisiknya saja, bukan hanya kepada ruhaninya. Saking takutnya. Bayangkan, Bu, kalau ibu, bapak memiliki satu penyakit, kemudian ibu menghadapi penyakit ini belum datang kepada kita, masih ada, tapi ibu tahu kalau penyakit itu akan menghampiri kita. Suatu saat penyakit ini yang dahsyat ini, yang mencelakakan ini, itu akan menghampiri kita. Bagaimana takutnya kita? Apakah ketakutan itu akan mempengaruhi fisik kita? Pasti. Padahal penyakit itu belum sampai kepada kita. Rasulullah SAW ketika membaca surat Hud, membaca surat Al-Waqi'ah, membaca surat Al-Mursalat, membaca surat Amma Yatasa'alun atau An-Naba, membaca surat Al-Kuwirat, idza syamsu kuwirat, syayabbatni, membuat aku beruban, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Ketakutannya tidak hanya di alam fikir, tapi ketakutannya sudah sampai kepada jasadnya. Rasulullah SAW. Padahal sudah dijamin masuk surga. Sekali lagi, Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Kita beruban karena apa? Mungkin karena mikirin makan besok. Kita beruban karena apa? Karena mungkin harus bangun jam 3 terus, harus melempar rumah orang dan lain sebagainya. Pusing, takut kehujanan dan lain sebagainya. Mungkin kita beruban karena masalah duniawi. Sayang, fisik kita hancur hanya karena memikirkan masalah duniawi. Rasulullah SAW, fisiknya, rambutnya beruban karena apa? Karena memikirkan masalah akhirat. Memikirkan masalah akhirat. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Makanya perbanyak-banyaklah istighfar, perbanyak-banyaklah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak-banyaklah baca kisah-kisah para sahabat. Bagaimana agar keimanan kita itu tidak lapuk. Jangan sampai keimanan kita standar ya Bu ya. Lama-kelamaan benar seperti pakaian. Tidak dilihat tidak menyenangkan, mau dipakai gak enak gitu ya. Jangan sampai iman kita seperti itu. Tidak memberikan manfaat apa-apa keimanan kita kepada kita. Satu kisah lagi, Ali bin Fudail ini anaknya Fudail bin Iyad. Kita tahu Fudail bin Iyad adalah seorang yang asalnya itu bukan orang yang soleh. Dia itu pembegal, dia itu perampok, Fudail bin Iyad itu. Tapi di akhir hidupnya dia husnul khatimah. Kenapa? Karena dia kembali kepada jalan yang benar, membaca satu ayat yang alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah dan seterusnya. Dia punya anaknya soleh, Bu. Anaknya soleh. Jadi jangan pernah bermimpi kita punya anak soleh kalau kita tidak soleh. Maksudnya bisa itu terjadi, tapi susah. Karena orang tua itu sebagai figur. Kalau kita ingin punya anak yang soleh, berarti kitanya dulu harus soleh duluan. Jangan sampai kita itu lepas tanggung jawab. Kemudian
dibiarkan begitu saja gitu kan. Lihat Ali bin Fudail, bapaknya soleh, walaupun masa hidupnya dia awal-awalnya tidak soleh sebagai seorang perampok, tapi di akhir hidupnya, sisa hidupnya dia habiskan untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kata-kata yang menarik yang diungkapkan oleh Fudail bin Iyad. Contoh misalkan, kalau Fudail bin Iyad mungkin sudah banyak diceritakan ya. Ini anaknya, Ali bin Fudail. Ali bin Fudail itu digelari oleh para ulama dengan sebutan Qatlul Quran. Orang yang dibunuh oleh Al-Quran. Ali bin Fudail itu. Orang yang dibunuh oleh Al-Quran. Muhammad bin Bishir Ar-Makki meriwayatkan sebuah cerita. Kata beliau, pada suatu saat kami itu bersama-sama dengan Ali, anaknya Fudail. Kemudian ada seorang guru yang membaca ayat walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Apa namanya? Walillahi ma fis samawati wal ardh. Walillah, dan bagi Allah lah ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u, supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Bima amilu, atas apa yang telah mereka perbuat. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang luar biasa. Dengan pahala yang luar biasa. Setelah mendengar ayat itu, Ali anaknya Fudail berteriak hingga pingsan. Satu, setiap membaca ayat yang menggetarkan jiwanya, Ali bin Fudail senantiasa pingsan. Kemudian bapaknya bilang sama kawannya itu, kata Fudail itu, demi gimana ininya. Pokoknya kisah seperti ini. Kata Fudail, Al-Quran benar-benar membuatnya pingsan katanya. Al-Quran benar-benar membuatnya pingsan. Jadi sudah sering Ali bin Fudail tidak tiba-tiba ketika membaca Al-Quran langsung meninggal. Tapi sering kali ketika Ali bin Fudail mendengarkan ayat atau membaca ayat, sering kali Ali bin Fudail itu pingsan. Dan akhirnya memang beliau meninggal ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kisah yang lainnya, masih Ali bin Fudail, qala Ibrahim bin Haris al-Ibadi hadasan Abdurrahman bin Affan hadasan Abu Bakar bin Iyash. Abu Bakar bin Iyash meriwayatkan dari Abdurrahman bin Affan, kemudian meriwayatkan dari Haris al-Ibadi. Kata Abu Bakar al-Iyash, sholaitu khalafi Fudail bin Iyad. Kami itu sholat di belakang Fudail bin Iyad al-Maghribi, di sholat maghrib, wabnihi alaya ila janabi. Kemudian di sebelah kami ada anaknya Fudail bin Iyad, yakni Ali bin Fudail. Faqara'a, kemudian Fudail bin Iyad membaca surat Alhaakumut Takatsur. Fudail membaca surat Alhaakumut Takatsur. Ibu hafalkan ayat ini? Hafal ya ayat ini ya. Kalau yang tidak hafal senyum-senyum. Alhaakumut Takatsur. Apa artinya, Bu? Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Coba lihat bagaimana Ali bin Fudail merenungi atau mentadaburi ayat ini. Kemudian falamma qala, ketika Fudail bin Iyad membaca ayat la tarawunnal jahim, apa artinya, Bu? Benar-benar kamu itu akan melihat neraka jahim. La tarawunnal jahim. Saqata Ali ala wajihi maghsyian alaih. Tiba-tiba Ali itu pingsan. Ali yang di belakang Fudail bin Iyad sholat, pingsan. Ali itu. Tiba-tiba Ali bin Fudail pingsan. Wa yabqa Fudail indal ayat. Fudail bin Iyad yang sedang mengimami tidak bisa meneruskan bacaannya. Kenapa? Karena ada orang pingsan.
Faqultu fi nafsi, kemudian Abu Bakar berkata kepada dirinya sendiri, waihaka amma indaka minal khaif ma inda Fudail wa Ali falam azala angtadir alaina. Kalau begini kami akan meneruskan sholatnya masing-masing, bukan sholat masing-masing. Fudail disuruh mundur untuk mengurusi anaknya, kemudian kami melanjutkan sholat dalam keadaan sholat yang ketakutan. Gitu. Kemudian Fudail bin Iyad menjaga Ali bin Fudail ini sampai tengah malam. Diceritakan Ali bin Fudail baru bangun itu ketika mau menjelang subuh. Kenapa? Karena membaca ayat la tarawun nal jahim. Bahwa neraka jahim itu akan diperlihatkan sebenar-benarnya kepada engkau nanti setelah engkau meninggal. Kita itu kan akan tahu ya Bu ya. Kita itu akan tahu di mana tempat duduk terakhir kita setelah kematian. Kenapa? Karena Allah senantiasa memperlihatkan kita, idza mata ahadukum, apabila di antara kalian mati, uridu alaih, akan diperlihatkan kepada kalian bil ghadati wal asyiyi, setiap pagi dan setiap petang, di mana tempat duduk kalian nanti. Fa in kana min ahli jannah falahul jannah. Apabila yang diperlihatkannya itu surga, pasti dia itu akan masuk surga. Fa in kana min ahli nar falahun nar. Kalau orang itu ahli neraka dan diperlihatkannya neraka, pasti dia itu akan masuk neraka. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang itu tahu ketika dia sudah meninggal. Orang itu akan tahu dia itu mau masuk surga atau mau masuk neraka ketika dia sedang di alam kubur, tahu Bu. Ketika sedang hidup kita tidak tahu. Sealim-alimnya orang itu tidak akan pernah tahu apakah dia itu masuk surga atau masuk neraka. Tapi orang yang sudah mati, dia tahu apa dia masuk surga atau masuk neraka. Kenapa? Karena Allah memperlihatkan setiap pagi dan setiap petang tempat duduknya nanti. Dan itu merupakan sebuah mimpi, ibarat mimpi ya Bu ya. Kalau kita mimpi indah, ya kan, pasti kita pun akan senang. Kalau kita diperlihatkan keindahan-keindahan, pasti kita pun akan bahagia. Dan kalau kita diperlihatkan keburukan-keburukan, maka kita pun pasti akan sengsara gitu. Lihat bagaimana Ali bin Fudail ketika membaca la tarawunal jahim, beliau pingsan. Kemudian riwayat lain, Sufyan ibnu Uyainah, beliau pernah meriwayatkan bahwa Ali main ke rumah beliau, Sufyan ibnu Uyainah ini. Kemudian Sufyan ibnu Uyainah menulis sebuah hadis tentang neraka di atas kertas. Kemudian Ali bin Fudail mengambil kertas tersebut. Ketika membaca, kemudian dia tiba-tiba melemparnya. Coba Bu, gimana orang kayak gitu Bu? Saking takutnya. Dia membaca ayat tentang neraka di dalam satu lembar kertas, kemudian dia tiba-tiba melemparnya. Saking ketakutannya. Jadi takutnya itu tidak hanya dalam alam fikirnya Bu. Orang-orang soleh ini takutnya itu sudah sampai ke jasadnya, ke alam fisiknya. Ali bin Fudail ketika membaca hadis tentang neraka, beliau langsung melemparnya karena saking ketakutannya. Kemudian kata Sufyan bin Uyainah, kalau aku tahu bahwa engkau ada di sini, pasti aku tidak akan menuliskan hadis-hadis tentang neraka. Gitu. Itu bagaimana kisah orang-orang soleh, bagaimana orang-orang terdahulu yang mendahului kita tentu saja ya dalam kesolehannya, itu bisa senantiasa menjaga keimanannya dengan apa? Banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak membaca sirah, banyak-banyak bergaul dengan ahlul ilmu. Jadi kalau kita gaulnya dengan orang yang tidak berilmu, kalau kita gaulnya dengan orang yang tidak soleh, ya bagaimana kita bisa memperbaharui keimanan kita? Bagaimana kita bisa memperbaharui keimanan kita? Karena sesungguhnya keimanan itu bisa diperbaharui kalau kita memiliki kelompok atau teman-teman yang soleh. Hadirin wahdatul rahimakumullah, itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Sebagai ya ini malah tajdidul iman sebagai pembaharu keimanan kita. Karena tadi kita sudah mendapatkan banyak, alhamdulillah. Saya secara pribadi mendapatkan banyak, alhamdulillah, dari sesi pertama tadi ya. Mudah-mudahan jadi ilmu dan amal buat kita semua, sehingga kita diberikan oleh Allah kelembutan hati dalam menerima
kebenaran. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, may yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah, maka akan lapang darinya menerima kebenaran. Tapi akan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, yudayyiqu harajan ka'annam yas'adu fis sama. Akan dijadikan sempit hatinya sebagaimana dia mendaki langit. Mudah-mudahan kita digampangkan, dimudahkan oleh Allah menerima hidayah sehingga kita bisa mudah mengamalkan apa yang kita tahu, kita pahami, kita pelajari. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian yang kedua Kang Gun tentang memperbaiki iman ya. Tadi bayangkan iman seperti baju yang lama-lama akan usang, harus diperbaiki. Kalau baju bahkan lama-lama usang dibuang bahkan diganti ya. Jadi kalau iman jangan diganti, kalau usang nanti jangan diganti. Yang pertama tadi Pak Agus juga sangat menyentuh bagaimana kisah The 7 Habit of Islamic Habit ya. Ternyata itu diambil dari 7 ayat dalam Al-Fatihah yang kita baca sehari-hari ya. Mudah-mudahan setiap kita membaca Al-Fatihah sekarang semakin bisa merenungi apa yang Pak Agus jelaskan ya ketika Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dengan niat Ar-Rahmanir-Rahim, bagaimana Allah bersangat berpikir positif tentang sifat Allah Subhanahu wa taala sampai waladhdallin, jangan sampai menjadi orang-orang yang tersesat, bercermin dari orang-orang al-maghdub yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang perlu dipertanyakan. Saya persilakan Ibu Hani yang pertama, kedua Om Peta, ketiga Pak Osra, keempat dari Garut nih, keempat nih kayaknya nih, Pak Endro Pikri ya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali bahasan yang disampaikan Ustadz Gun-Gun yang terakhir sekali mengenai bahwa kita akan tahu di mana tempat di neraka atau di surga saat di alam kubur, dan Allah akan memperlihatkannya pada pagi. Kalau tidak salah dari pembahasan Ustadz juga sebelumnya, bahwa kita itu pada saat di alam kubur akan ditemani oleh amal kita. Kalau lebih banyak maksiatnya, mungkin kita ditemani oleh orang menyeramkan. Tapi kalau kita amal kita adalah yang banyak kita lakukan di dunia, dan itu oleh baik gitu. Apakah itu bukan merupakan suatu indikasi di mana akhir kita akan berakhir? Apa namanya? Surga gitu. Itu pertanyaan satu untuk Ustadz Gun-Gun. Pertanyaan kedua untuk Pak Agus. Subhanallah, ya menarik sekali. Ya. Curiosity saya bahwa kita sebagai muslim itu kan sudah terbentuk habit dengan katakanlah membaca Al-Fatihah yang tidak berhenti di setiap sholat, dan juga aktivitas atau misalkan kita selalu mengucapkan bismillah di setiap kegiatan kita. Tetapi kalau kita lihat realitasnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, saya bicara dalam kontekstual katakanlah kita Indonesia dan khususnya mungkin di Jakarta, karena saya memang lama di Jakarta, itu kayak terlihat bahwa sikap tidak inline gitu dengan apa yang habit sudah terbentuk, tidak inline dengan acting atau sikapnya. Itu kira-kira missing link-nya di mana? Setelah tinggal di sini kita komparasi. Di sini yang katakanlah negara non-muslim, tetapi mereka mempunyai perilaku-perilaku yang mestinya kita lebih tinggi perilaku kita, lebih akhlak perilaku kita gitu, karena kita udah terkait dengan Al-Fatihah itu. Mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hani. Berikutnya Om Beta silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat
Om Agus, itu ini kerisauan saya, mungkin cuman saya yang risau. Kita sering mengambil kata-kata dari orang yang di luar Islam dengan menguatkan, atau mungkin ini cara kita untuk lebih gampang menjelaskan. Tapi saya terlalu sering mendengar teman-teman mengambil kata-kata dari Mahatma Gandhi, dari banyak orang-orang di luar Islam yang kalau dilogikakan ya bolehlah, masuk akal. Cuma selama saya datang ke Westal, kayaknya banyak lagi kata-kata yang lebih enak, lebih indah dari cerita sahabat. Kenapa kita kecenderungannya seperti itu ya? Mencari apa? Atau mungkin karena kita punya kultur atau apa? Itu aja sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya Pak Osra. Om Bedasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sedikit ada tadi yang dengan yang ditanyakan oleh Ibu Hani juga, saya ingin menambahkan pertanyaannya sedikit. Yang terakhir itu Pak Gunggun mengatakan bahwa ketika kita murid, kita akan mengetahui kemana tujuan akhir kita gitu. Hati ini insya Allah jadi was-was juga, Pak. Pertanyaannya adalah, apakah itu merupakan keputusan terakhir? Apakah masih ada kesempatan untuk berubah? Sebab kenapa saya bertanya begitu? Sebab kan ada 3 hal yang insya Allah kita akan bawa. Sementara pada saat kita meninggal, ada beberapa hal yang belum mengalir, gitu, karena belum dilakukan. Tapi insya Allah setelah kita meninggal, ternyata insya Allah anak-anak kita semua insya Allah meninggalkan anak-anak yang soleh dan soleha, yang nantinya akan terus mendoakan kita insya Allah. Sedangkan hari pertama dikubur itu kita sudah mengetahui kemana tujuan kita. Apakah dengan doa anak-anak yang soleh dan soleha hal itu bisa berubah? Dan kemudian ilmu kita yang belum dilakukan oleh orang yang menerima ilmu kita, ilmu yang baik tentunya, yang bermanfaat. Setelah kita meninggal, hari berikutnya orang-orang yang merasakan menerima ilmu dari kita, ilmu yang baik dari kita, melakukannya terus menerus. Apakah hal tersebut juga bisa menjadi penolong kita untuk merubah pandangan di hari pertama di kubur tersebut? Begitu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bertanya, tapi sifatnya cuma apresiasi dan penambahan ya. Pertama, apresiasi saya untuk Ustadz Agus ya. Ini luar biasa sekali, pagi ini kita dapat pencerahan ya. Kalau di Indonesia untuk menghadirkan trainer seperti Pak Agus ini bayarnya mahal. Mahal sekali ya. Beliau dari Telkom trainer ya. Dan sangat inspiratif. Nah ini karena masih beberapa lama tinggal di sini, saya cuma mengusulkan sama Pak Ostra untuk Pak Agus ini sering-sering ya dipakai mumpung masih gratis. Kemudian yang kedua penambahan aja. Jadi habit itu diambil dari bahasa Latin habitus yang artinya pakaian ya. Jadi ketika kebiasaan-kebiasaan kita telah kita jalankan setiap hari menjadi pakaian kita.
Jadi apakah pakaian kita kotor atau bersih, itu nanti akan melekat menjadi kebiasaan. Dan kebetulan sekali dalam istilah Jawa, pakaian itu adalah ageman. Kemudian ada kesamaan dengan agomo, agama. Jadi orang yang beragama itu sebetulnya adalah bagaimana kita bisa mengaktualisasikan kebiasaan-kebiasaan, baik itu akhlak ya, kemudian ajaran-ajaran Allah dan Rasulullah dalam kehidupan kita menjadi teraktualisasi ya. Jadi terima kasih Pak Agus ya, luar biasa sekali apresiasi saya dan saya kira juga semua jamaah di sini. Jadi ini bisa mengimbangi bahwa sebetulnya pengajaran agama itu tidak hanya fikih saja. Artinya bahwa Quran dan hadis itu bisa kita aktualisasikan, kita bumikan. Jadi kita membumikan Quran dan hadis itu tidak harus hanya dengan fikih, dengan halal haram ya. Tapi ternyata dalam realitas kehidupan kita sehari-hari itu sangat indah, bisa kita ambil ibroh ya, pembelajaran di dalamnya. Saya kira itu aja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Endo. Tampaknya ini bukan pertanyaan ya. Iya. Ini Pak Austra lagi mau tanya, silakan Pak. Tapi memang Iya. Pak Endo itu setelah turun dari Bupati Garut semakin tambah bijak tampaknya ya. Sekarang peternak ayam Pak. Makasih Bu Hani, alhamdulillah baru hari ini ketemu Bu Hani, sudah sejak lama kan waktu itu Ibu lagi masih di Indonesia ya. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Kita banyak konteksnya di Indonesia membaca Al-Fatihah dan sebagainya, termasuk yang lain-lainnya, tapi ternyata kenapa kok masih belum inline? Mungkin kita bisa melihat riwayat di surat Al-Kahfi ayat 68 ya, kalau nggak salah, tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa. Jadi saat itu Nabi Khidir minta izin untuk Nabi Musa, minta izin untuk ikut Nabi Khidir. Ikutlah aku katanya kan, biar kita bisa dapat hikmah dari kau. Kemudian apa jawaban Nabi Khidir saat itu? Ya bahasa gampangnya, enggak lah katanya, kamu nggak akan kuat, kamu nggak akan sabar. Kata Nabi Musa, insya Allah aku termasuk orang bersabar. Kemudian kata Nabi Khidir, bagaimana mungkin kalian akan bersabar, bagaimana mungkin kamu akan bersabar, sementara kamu belum tahu ilmunya. Jadi kalau boleh pemandangan saya tentang hal ini adalah, ini masalah sistem pendidikan Bu. Kalau kita lihat caranya itu berbeda, karena juga asumsi dasarnya berbeda. Jadi mungkin saya tidak merujuk orang lain, saya pribadi, to be honest, hal-hal seperti ini tuh baru sekian tahun belakangan saja dapat. Saya sejak sekarang saya usia 46, mungkin saya baru sekitar usia 39-an. Kalau Ustadz Gunung sudah sejak lama, saya lama di pesantren, tapi rasanya mungkin karena keterbatasan saya, karena kurangan saya, itu pemahaman hal-hal seperti ini tuh rasanya baru belakangan. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan tidak telat ya. Nah barangkali ada sebagian orang juga seperti itu. Jadi boro-boro untuk mempraktekkan, saya aja belum paham kok Bu. Jadi kita hanya sekedar, saya waktu itu hanya sekedar ritual saja. Jadi boro-boro nangis. Saya nangis kalau suatu karena lihat orang nangis, saya nggak bisa nangis gitu. Jadi nangisnya kenapa orang lain bisa nangis lagi sholat ya, kayak para sahabat gitu, nikmat. Saya kok nggak bisa nangis, jadi nangisnya karena itu. Tapi setelah dipelajari, subhanallah ternyata luar biasa. Dalam sekali gitu ya, dan alhamdulillah di sini sih berbagi seringkali ini selalu menambah pemahaman kita tentang keilmuan kita. Dan pada prinsipnya menurut teorinya habits itu tidak bisa dihilangkan. Jadi kalau yang sudah negatif ya negatif Bu. Karena Allah itu memberikan semua features terhadap otak kita tuh, tubuh kita dan sebagainya. Otak khususnya Allah memberikan features untuk ngasih, untuk nge-memorize dan sebagainya, dan itu bisa permanen. Nah hanya satu yang tidak bisa diberikan itu adalah mendelete katanya. Jadi kalau kita sudah dapat informasi yang tidak bagus, yang itu menjadi habits yang tidak bagus, itu kita tidak diberi kewenangan untuk mendelete informasi itu.
Terbukti kalau kita terstimulus oleh suatu, kita ingat, oh ini kejadian dulu, dan sebagainya, yang tadinya nggak pernah muncul. Nah, yang bisa kita lakukan, kasih sayangnya Allah adalah kita menimpahnya dengan habits lain yang lebih bagus, yang lebih kuat. Nah, salah satu caranya adalah dengan repetition, dengan pengulangan. Kemudian ada lagi tadi, kenapa bersedih gitu ya, sains menunjukkan justru merubah habits itu juga bisa dengan sangat mudah pada saat emotionally intense. Pada saat kita tersentuh sekali gitu, itu lebih mudah kita berubah. Bahkan banyak orang berubah perilakunya setelah dipenjara. Saya punya seorang kawan di kantor sama istrinya, saya ingat tuh dulu dia protes ke polisi, tapi istrinya bilang, kamu harus bersyukur dengan kamu diperkarakan ke polisi, kamu sekarang jadi mau sholat, kamu mau naik haji, mau puasa. Dulu orangnya Bu badung, nggak pernah puasa, nggak sholat, ada masalah diperkarakan ke polisi. Alhamdulillah Allah ngasih hidayah dengan cara seperti itu. Jadi ketika kita ada emotionally intense, apakah positif atau negatif, itu juga membuat kita lebih mudah untuk berubah. Nah, kalau kita belajar tadi Ustaz Guru bagus sekali, usahakan resepi dan asbabun nuzulnya, kenapa gitu ya, pelajari dan kaitkan dengan ayat-ayat yang lain, insya Allah itu akan menambah keyakinan kita. Kemudian yang kedua, lanjut yang tadi, kadang-kadang kita udah baca bismillah tapi kok masih belum tergetar gitu ya, udah baca bismillah tapi saya belum tergetar hati kita. Nah, kenapa? Ya, mungkin kita harus ngecek diri kita, apakah ada harta kita yang tidak bersih, tidak halal, sehingga tadi Ustaz Gunun bilang kita nggak tersentuh, masih ada halangan-halangan yang membuat sinarnya itu nggak nyampe ke kita. Kayak kita naik ke langit, naik di pesawat, bukan ke langit, naik pesawat ke atas, banyak awan, kita nggak bisa melihat bersihnya bumi ini. Hati kita juga kalau kita tertutupin karena dosa-dosa, karena kesalahan. Oleh sebab itu Rasulullah tiap hari lebih dari 70 kali mencari istighfar dan sebagainya. Nah, ini PR kita bersama. Kemudian berikutnya lagi, kenapa sih referensinya dari luar, Novian? Ya, saya tidak bermaksud kita mengambil ini loh dari luar kayak gini, tapi hanya ingin mengatakan bahwa di luar tuh orang sudah sedemikian banyaknya mengungkap isi Al-Quran. Dan kita selalu mengagung-agungkannya itu. Padahal apa yang ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah itu luar biasa, lebih dari itu. Saya pernah dengan guru saya mengkaji tentang 7 Habits dan 8 Habits. Dan kita bahas, kalau 7 Habits itu Stephen Covey bilang, begin it with the end in mind. Itu yang keduanya. Yang dibayangkan dia adalah bayangkan pada saat meninggal. Pada saat di kuburan, apa yang dikatakan orang-orang tentang kita. Kan di Western gitu, ketika di pemakaman ada yang mewakili gitu ya. Kemudian bercerita ini orang baik, orang ini. Stephen Covey hanya sampai di situ. Bayangkan pada saat kita meninggal, apa yang diomongin orang-orang tentang kita. Dalam Islam, beyond itu, di akhirat. Gitu. Nah, cuman positifnya mereka itu memformulasikannya. Mereka membuat tools-toolsnya. Di Islam juga ada, cuman mungkin tidak semuanya dapat. Sehingga checklistnya seperti halnya misalnya teks kalau di sini. Teks itu pertamanya di-educate tentang tax rule-nya dan sebagainya, pentingnya untuk apa. Kemudian yang kedua dibikin regulasinya. Dan yang terakhir ada formnya. Sehingga kalau kita mau mengaplikasikan teks itu, kita sudah mudah. Nah, mungkin PR kita adalah untuk action plan ini, kalau di Western itu sudah terformulasikan secara sistem dan ada form-form aplikasinya. Nah, di kita saya nggak tahu apakah sudah banyak atau belum, tapi saya pernah ikut salah satu sesi training luar biasa dari alumni Mesir juga. Itu dia bikin action plan-nya untuk meningkatkan ketakwaan kita, kira-kira apa aja sih yang harus kita ini bulan depan. Tolong kriteria to measure-nya apa gitu. Nah, kemudian berikutnya lagi, kalau kita lihat tadi malam diskusi dengan saudara-saudara kita di Al-Islah, bahwa kalau kita lihat kontrak misalnya, atau undang-undang dasar kan ada pembukaan, ada isi gitu ya. Kalau kita lihat kontrak apapun biasanya di awal pasal pertama kan definisi ya. Habis definisi pasal-pasal berikutnya selesai. Nah, kalau kita telah lebih jauh, rupanya Quran lebih dari itu semuanya. Coba kita lihat di Quran, di awal itu Al-Fatihah, itu pembuka ya, dan diulang-ulang. Di dalamnya di surat Al-Baqarah ayat 3 sampai dengan berapa tuh? 6. Ayat 3 sampai 5 itu tanda orang-orang mukmin. Itu definisi. Kemudian lagi
6, 7 tanda orang musyrik. 8 sampai 20 itu orang munafik. Itu definisi, kalau kita lihat di kontrak definisi. Dan yang menarik, kalau di kontrak selesai sampai di situ, di Quran apa yang terjadi, begitu sudah ada hukum-hukum dari kisah-kisah dan sebagainya, aturan Allah, di akhir ada 3 surat terakhir. Pertama Al-Ikhlas. Pasrahkan, kita udah tahu, menguasai, mempelajari ini untuk mau mengamalkannya. Yang ini Al-Ikhlas, pasrahkan ini sama Allah. Akui Allah hanya esa dan sebagainya, hanya tunggal dan sebagainya maha esa. Nah kemudian ahad. Nah kemudian habis itu kita meminta perlindungan dari Allah dengan Al-Falaq atas apa yang menghalang-halangi kita dari luar yang nampak tegas. Yang berikutnya lagi adalah An-Nas. Kita minta tolong dari dalam atas bisikan-bisikan, baik dari jin maupun manusia. Jadi kalau kita lihat kontrak dan sebagainya yang sifatnya western itu sudah banyak, dan kalau kita lihat di Quran itu jauh lebih dahsyat dari itu. Mungkin itu dari saya. Dan satu lagi terakhir, maaf. Jadi ilmu-ilmu sekarang juga banyak merujuk ke para ahli kita, ke Ibnu Qayyum dan sebagainya, ke belakangan, ke ahli medis kita, gitu ya. Nah, sekarang ditemukan katanya kalau pengobatan itu sakit itu lebih banyak penyebabnya adalah mental, emosional. Ternyata zaman dulu di Islam sudah disebutkan bahwa penyakit itu 80% itu dari suasana hati. Itu dari Islam. Suasana hati yang menyebabkan 80% menyebabkan kita sakit atau sehat. Sehingga terapinya pun beda. Dan sekarang orang secara sains mulai ada spiritual gitu ya dan sebagainya. Nah mungkin PR kita saja. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang dipertanyakan. Makasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi Bu? Lupa saya. Yang tadi itu ya Bu ya, apa yang Iya. Iya. Bunyi hadisnya seperti ini. Kata Rasulullah SAW, "Idza jaa ahadahumul maut," apabila datang kepada kalian itu al-maut, kematian, ya kan? Kok jadi ke sini Bu? Bentar Bu. Idza mata uridu alaihi maqadahu bil ghadati wal asyi. Apabila kematian datang kepada kalian, maka akan Allah perlihatkan tempat duduknya bil ghadati wal asyi, setiap pagi dan petang. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Apabila dia itu ahli surga, maka dia itu ahli surga. Wa in kana min ahlin nar, apabila dia termasuk ahli neraka, fa min ahlin nar, maka dia pasti akan masuk neraka. Fayuqal, kemudian dikatakan kepada mereka, hadza maq'aduka, inilah tempat tinggalmu, hatta yab'asakallahu yaumal qiyamah, sampai Allah bangkitkan pada hari kiamat. Jadi sesungguhnya tempat tinggal kita itu memang sudah diketahui awal mulanya itu ketika kita meninggal, Bu. Jadi bukan pas dikubur memang. Jadi dari mulai meninggal sampai dibangkitkan di hari kiamat kita sudah tahu di mana tempat kita akan kembali. Bahkan di sebuah hadis yang panjang itu yang dari Anas bin Malik, ketika seseorang itu meninggal maka akan datang dua malaikat gitu kan. Dua malaikat, yang satu malaikat pencabut nyawa, kemudian yang lainnya itu malaikat yang akan membawa ruhnya itu ke langit gitu kan. Nah, kalau orang soleh itu disebutkan dalam hadis tersebut, nyawanya itu akan keluar sebagaimana keluarnya air dari tempat dari cereknya gitu. Itu bagaimana lembutnya. Tapi kita tidak bisa mengetahui gitu kan, bagaimana lembutnya orang-orang yang meninggal itu. Nah, dari situ pun sudah ketahuan bagaimana orang soleh itu akan tahu tempat duduknya. Nah, sementara kan kalau orang kafir itu dari awal kematiannya saja itu kan dipaksa
oleh malaikat itu dicabut sebagaimana mencabut apa katanya, kata Rasul itu kayak pedang yang banyak ininya, banyak durinya, kemudian dicabut dari jerami gitu, dicerabut dari jerami basah, soalnya seperti itu. Nah kalau orang yang soleh itu, ini hadis sahih ya Bu ya, itu ketika Nabi menguburkan seseorang, kemudian semuanya terdiam, kemudian Nabi bersabda kan, nah kalau orang soleh itu nyawanya itu keluar sebagaimana keluarnya air dari tekonya kan begitu. Nah dari awal kematian orang itu akan tahu di mana tempat duduknya. Nah kemudian dari awal kematian juga bagaimana para malaikat itu menyanjung orang yang soleh, ya kan? Dibawa ke langit, kemudian dibukakan pintu langit, kemudian malaikat bertanya, ruh siapa ini? Wanginya begitu luar biasa. Makanya bukan mustahil kalau ada orang-orang yang syahid, yang mati di medan juang, itu kemudian menyeruakan harum yang semerbak. Itu tidak mustahil. Karena hadisnya seperti itu. Kalau kita percaya hadis Nabi, kalau kita percaya sabda-sabda Rasulullah SAW, kita harus yakin kalau orang yang mati syahid itu baunya bisa semerbak, gitu. Itu hadisnya sahih gitu. Itu menyeruakan harum yang semerbak, bukan harum yang seperti di dunia, gitu kan? Harumnya seperti itu. Sebagaimana kematiannya siapa tuh? Sahabat Nabi itu, siapa tuh sahabat Nabi yang baru diketemukan beberapa lama kemudian ternyata tubuhnya itu masih wangi, gitu kan, dan mengeluarkan tubuh. Dan itu bukan mustahil gitu, bukan dongeng gitu ya Bu. Itu janji dari Allah, orang-orang yang soleh seperti itu. Nah sementara orang-orang yang kafir itu ketika diangkat oleh malaikat ke langit, para malaikat bertanya, ruh siapa ini? Bau busuknya bukan main. Kemudian la tufattahu lahum abwabus sama, pintu langit tidak mau dibuka buat orang yang kafir seperti ini. Bahkan kata di dalam Quran surat apa? La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulul jannata hatta yalijal jamal fi samil khiyat. Langit tidak dibuka buat ruh semacam ini, kemudian surga pun tidak akan dibukakan hatta yalijal jamal, sehingga unta yang bunting masuk ke dalam lubang yang jarum. Kemudian ditolak kembali, dikembalikan lagi ke alam kubur. Soalnya seperti itu. Jadi sesungguhnya orang yang mati itu sudah tahu. Jadi bukan di alam kubur, maaf tadi ya. Jadi di awal kematian kita sudah tahu apa kita itu mau masuk surga atau mau masuk neraka. Coba di dalam Quran, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW meriwayatkan, kata Rasulullah SAW, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Kata Rasulullah, barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun akan senang berjumpa dengannya. Wa man ahabba karihallah, dan wa man kariha liqa Allah, barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan benci bertemu dengannya. Kemudian Aisyah mengatakan, inna lanakratul maut, sesungguhnya kami takut akan kematian, kata Siti Aisyah. Tentu ketakutan begini, ketakutan Siti Aisyah ini bukan ketakutan menghadapi kematiannya, tapi menghadapi sakaratul mautnya. Kata Rasulullah, qala laisa kadzalik, bukan seperti itu wahai Aisyah. Sesungguhnya walakinnal mu'min idza hadaratul maut busyira bididwanillah wa karamatihi falaysa syai'un ahabba ilaihi mimma amamah. Fahabballahu liqa'ah wa habballahu liqa'ah. Kata Rasulullah SAW, wahai Siti Aisyah, idza hadarul maut, apabila hadir kematian kepada orang-orang mukmin, busyira, maka diberikan kabar gembira biridwanillah, dengan keridhaan Allah, wa karamatihi, dan kemuliaan-kemuliaannya, falaisa syai'un, dan tidak ada sesuatu yang lain ahabba ilaih, yang lebih dia cintai kecuali itu. Jadi orang mukmin, Bu, ketika dia mau dicabut nyawanya, dia sudah tahu dia itu akan masuk surga atau mau masuk neraka, sudah tahu karena sudah diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis yang lain disebutkan orang mukmin ketika mati dicabut nyawanya, dia mengatakan qaddimuni, segerakan aku. Kenapa? Tahu mau dibawa dia kemana. Nah, sementara orang kafir nanti bisa dilihat di dalam Quran surat Mukmin, orang yang tidak beriman. Kafir di sini jangan diartikan non muslim ya Bu ya. Di antara kita pun mungkin banyak orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah.
Di antara kita pun banyak orang-orang yang masih menafsirkan Quran dengan akalnya, dengan pemikirannya, tidak menafsirkan Quran dengan penafsiran para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'un. Masih banyak orang yang menafsirkan Quran seenak perutnya gitu, seenak jidatnya gitu ya. Nah, mungkin ini kafir juga gitu kan. Maksudnya apa namanya? Tidak sesuai manhaj menafsirkan Quran itu. Jadi disesuaikan dengan hawa nafsunya. Kazzabu bi ayatillah, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Di dalam surat Mukmin Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah ketika menghadapi kematian, rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku la'alli a'malu shalihan, supaya bisa berbuat amal soleh fima taraktu, atas apa yang telah aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah perkataan yang tidak ada maknanya. Di dalam hadis disebutkan ya wailaka hadza aina tazhabuna biha, kata Rasulullah SAW, orang yang tidak soleh akan mengatakan ketika dicabut matinya, ya wailaha, ketika dibopong gitu ya wailaha, celaka aku, aina tazhabuna biha, mau dibawa kemana aku, apa kata-katanya, Rabbirji'un waika hadza ya wailaha, gitu kan. Dia mengungkapkan kalimat-kalimat penyesalan, kalimat-kalimat kecelakaan. Jadi sekali lagi bahwa tempat tujuan kita itu kita bisa tahu awal kematian gitu ya Bu ya, awal kematian. Nah, kubur itu merupakan ujian yang lumayan besar, karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang selamat di kuburnya, maka dia akan selamat di tahapan-tahapan berikutnya. Tapi barang siapa yang tidak selamat di kuburnya, maka jangan harap dia bisa selamat di tahapan-tahapan berikutnya. Makanya kan perbanyak doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, gitu kan. Perbanyak doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, karena sesungguhnya azab kubur itu adalah azab yang nyata, azab yang real, yang bisa dirasakan gitu ya. Makanya kita harus banyak-banyak berlindung. Barang siapa yang selamat dari azab kubur, pasti dia akan selamat pada persinggahan berikutnya. Itu jadi mungkin azabnya itu ketika dikubur, nikmatnya ketika dikubur, tapi orang itu tahu kemana dia akan menuju ketika dicabut nyawanya, atau pas ketika mau dicabut nyawanya. Wallahu alam bishawab. Kemudian Pak Osra ya, sesungguhnya begini, Allah itu maha tahu apa yang terjadi belakangan dan apa yang akan terjadi ke depan. Makanya bagaimana Allah bisa menentukan atau memberi kabar gembira kepada orang-orang yang meninggal tempat duduknya di surga atau di neraka? Karena Allah tahu anaknya akan mendoakan atau tidak. Betul tidak? Allah itu maha tahu. Misalkan dia punya ilmunya itu akan memberikan manfaat atau tidak. Sekali lagi Allah itu maha tahu. Allah maha tahu apa yang akan terjadi 100 tahun kemudian setelah kematian kita. Kita kan berpikiran, kita punya ilmu yang tersembunyi, siapa tahu nanti ada orang yang memanfaatkannya. Betul kata Pak Osra bahwa idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila min salasin. Bahwasanya ketika anak Adam meninggal, in qata'a amaluhu, terputus semua amalnya kecuali tiga perkara. Apa aja? Waladun solihun yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Kemudian amal soleh, amal jariah yang menemani kita. Nah, di dalam hadis yang panjang bahwa amal jariah itu akan menjelma menjadi sosok manusia yang indah kalau amalan itu baik di alam kubur. Jadi amal soleh kita akan menjelma menjadi orang yang ganteng, Bu. Kalau misalkan Mbak Ani senangnya Mas Arif, ya nanti amal soleh itu akan menjelma seperti Mas Arif. Tapi kalau misalkan ekspektasinya lebih dari Mas Arif, misalkan David Beckham lah misalkan, nanti amal soleh akan menjelma menjadi David Beckham gitu. Tergantung siapa yang kita senangi, amal soleh kita itu akan menjelma menjadi sosok yang indah, menjadi sosok yang kita senangi. Sehingga ketika orang itu datang, maka itulah amal soleh kita. Nah, sementara kalau amal buruk, maka amal buruk kita itu akan menjelma menjadi
orang yang sangat buruk yang kita itu takut untuk itunya, kan begitu. Nah, itu amal soleh akan menemani kita. Itu 3 hal yang akan menemani kita nanti. Nah, sementara apa kan kalau amal soleh udah jelas nih apa yang kita sudah lakukan ya Pak Osra ya. Kita sudah tahu nih amal soleh kita sudah bisa mengukur nih amal soleh kita cuma segini. Tapi kan anak kita nggak tahu nih apakah akan mendoakan atau tidak. Ilmu kita apakah nanti akan dimanfaatkan atau tidak. Sekali lagi Allah Maha tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah anaknya akan mendoakan atau tidak gitu. Apakah ilmunya itu ada yang memanfaatkan atau tidak. Tapi sekali lagi azab kubur bisa diringankan, kata Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menulis dalam kitab kata Ibnu Taimiyah ada 10 hal yang bisa meringankan azab di kubur, meringankan orang-orang yang sedang diazab kubur. Jadi ada 10 hal kata Ibnu Taimiyah. Salah satunya adalah doa orang-orang yang mendoakannya. Memang jadi bisa meringankan sesungguhnya. Jadi kita kan ilmu kita itu sangat sedikit sekali ya tentang masalah-masalah gaib. Tapi kan kita harus ingat juga. Tadi malam saya cerita bagaimana Rasulullah itu terbahak, tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya ketika menceritakan orang yang terakhir masuk surga. Coba. Rasulullah itu tertawa, Bu, melihat orang yang terakhir masuk surga. Dan orang ini orang terakhir masuk surga dan terakhir keluar dari neraka. Dia keluar dari neraka dengan cara merangkak. Kemudian kalau dalam hadis yang lain, ya Allah katanya sampaikan aku kepada pohon itu. Kemudian benar nih cuma pohon ini. Iya ya Allah, disampaikanlah sampai pohon. Ternyata begitu tiba di satu pohon yang indah, kemudian lihat pohon yang lebih besar. Ya Allah, sampaikanlah aku pada pohon yang berikutnya ya Allah. Katanya tadi sampai sini kata Allah kan. Kemudian kata orang ini, udahlah ya Allah, itu aja nggak apa-apa. Pokoknya itu terakhir permintaan saya. Bener nih, bener. Kemudian kata Allah, ya udah sok saya sampai. Ternyata begitu sampai pintu yang itu, dia melihat lagi pintu surga. Ya Allah, saya ingin ke situ ya Allah, nggak apa-apa di pinggir pintunya saja. Ini sahih hadisnya, Bu. Ini sahih. Ya Allah, saya ingin di pintu surga. Bener nih nggak mau masuk? Iya ya Allah. Yang penting jangan di sinilah gitu kan. Saya mau ya kayak tadi selonjoran di situ daripada di pintu gerbang kan, mendingan dekat pintu sini gitu kan. Udah gitu. Bener nih kata Allah. Ya udahlah pintu surga. Begitu lihat pintu surga, lihat orang-orang sedang menikmati keindahan-keindahan surga. Ya Allah, masuk ya Allah gitu kan. Ya Allah, masuklah ya Allah gitu kan. Rasulullah sampai tertawa gitu. Ya Allah, masuk ya Allah lah. Bener nih mau masuk. Iya ya Allah mau masuk. Bener mau masuk. Katanya kamu mau balik lagi. Asalnya dia berpikiran, ya Allah, kalau saya masuk surga pasti surga itu sudah penuh katanya gitu. Saya akan kembali lagi. Kata Allah, masuklah engkau gitu kan. Itu orang sudah berpikiran seperti itu. Ya kan orang-orang yang punya banyak salah ya Bu ya gitu ya. Suka nggak percaya diri ya. Kayak orang mau masuk bioskop nggak punya tiket. Padahal udah dikasih gratis sama yang punya. Ya nggak apa-apa, nggak usah pakai tiket kan kayak gitu. Nah ini juga sama. Ini hadis sahih. Kemudian masuklah ke dalam surga. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, nikmatilah apa yang ada di surga. Kenikmatan itu meliputi kerajaan yang paling bagus di dunia ditambah berkali lipat lagi sampai 10 kali lipat. Itu Bu, itu serendah-rendahnya orang yang derajat paling rendah di surga mendapatkan 10 kali lipat kerajaan yang hebat di dunia. Sekarang kerajaan yang paling hebat di dunia kerajaan siapa? Kalau ada sekarang. Nah itu dikalikan 10 kali lipat. Itu orang yang terendah di dunia, orang yang terendah di surga. Tapi masuk neraka dulu. Coba mau nggak? Makanya kata Nabi, kalau minta surga itu tong kagok, tong asa-asa Bu. Mintalah surga Firdausul A'la. Jadi kalaupun meleset nggak jauh gitu. Kita minta surga, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga tenaun ya Allah di emper nauge ya Allah. Ya minta surga kayak gitu, ya kan? Nah gitu Pak Osra ya. Jadi azab kubur bisa diringankan dengan doa orang-orang yang soleh atau doa anak yang soleh. Tapi sesungguhnya sekali lagi Allah itu maha tahu. Ketika Allah memperlihatkan gambaran dia, mungkin ya itu memang tempat duduknya. Famak aduhu minanar atau famak aduhu minal jannah. Apakah tempat tinggalnya di surga atau tinggalnya di neraka. Tapi ya semuanya adalah hak Allah. Kita nggak pernah tahu. Kita hanya melihat dari literatur hadis saja. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin.
Ini menarik, boleh berbagi. Ada kisah beberapa orang yang meninggal, termasuk saya mengalami mimpi meninggal, Pak Gun-Gun. Pertama, saya alhamdulillah sempat diizinkan Allah menemani beberapa orang yang mau wafat. Jadi ada orang yang ketika di akhir hayatnya mau wafatnya tuh matanya melotot, terus lidahnya ngelel. Jadi gini nih, dan matanya tuh seperti mau keluar. Nauzubillah min dalik, ya, dia orang Kristiani. Jadi saya ada videonya, cuman khawatir jadi fitnah ya. Jadi nggak usah dilihatin. Menjelang wafatnya itu matanya keluar dan secara logik nggak mungkin gitu. Kelihatan nolol keluar. Terus sambil lidahnya, gitu. Itu satu orang meninggal. Saya telusuri waktu hidupnya, memang dia kerjanya cuma protes. Dia tinggi, kalau di Telkom udah setiap general manager tuh. Jadi tapi mungkin masih belum bisa menerima ngelel, melotot gitu ya. Gitu. Saya pernah melihat satu orang lagi yang saya sempat ngobrol 2 jam sebelumnya, kemudian dia matanya gini aja kosong gitu. Terus beberapa kali di airnya gitu. Orang baik, padahal kalau dilihat gitu, tapi nggak tahu kita ada apa di belakangnya. Mungkin ternyata di belakang hari ada masalah gitu. Kemudian lagi saya pernah melihat yang saya khawatirkan tentang ibu saya, karena saya nungguin tadi cerita cuti gitu, itu nunggu gitu dari sore, dan tungguinnya saya temenin, saya pegel, saya gini di sebelahnya ngebisikin, ngebimbing gitu. Kemudian pas 8:30 malam gitu, saya nunggu gitu ya, kalau meninggal kan bisa ceklek gitu. Ini saya nunggu, terus di akhirnya tuh dia napasnya akan asalnya agak sesek gitu, lama-lama gini. Gitu, terus sambil kita bimbing, terakhir makin pelan, terakhir diam. Masya Allah, saya bilang ini ya, saya dalam hati ini kalau meninggal pasti ada ceklek-cekleknya gitu ya. Cuman sambil berdoa, ya Allah mudahkanlah, dia orang yang sangat solihah gitu. Bapak tuh almarhum sangat senang dengan dia gitu ya, dan dia nggak banyak ngomong udah 3 tahun terakhir ini. Nah kemudian saya tungguin mana gitu, sampai istri saya bilang, Pak, katanya udah wafat, Pak, innalillahi gitu. Saya pegang, saya lihat gitu ya emang wafat. Nah kemudian satu lagi cerita saya pernah, jadi waktu itu saya sempat tugas dari Bandung pindah ke Makassar. Di Makassar itu ada beberapa tahun, alhamdulillah saya dapat banyak ilmu dari saudara-saudara di Makassar, ada yang dari Jakarta pada datang gitu ya. Nah kemudian pindah ke Jakarta, di Jakarta saya kos waktu itu. Kos itu tidak ada AC-nya, di belakang kantor di daerah apa namanya, Kebalen ya, itu Kebalen itu dekat Komplek Menteri, tapi ke pinggirnya lagi di emperannya gitu. Kemudian pulang kantor, saya ingat ba'da Isya pulang dari kantor, sholat berjamaah di kantor karena dekat, sekitar 1 kilometer lah jalan kaki, dan panas kondisinya. Kemudian saya datang ke rumah, beres-beres, bersih-bersih gitu ya, kemudian berdoa, itu saya tidur, bangun. Nah kemudian saya mimpi saya ada di satu ruangan, kemudian di ruangan itu ada ular. Saya dipacok orai gitu ceritanya, terus kemudian saya demam, panas, sampai saya merasa wah kayaknya nggak kuat nih, terus sampai sesek gitu, sampai sesek aja, udah nggak bisa napas, panas ini, udah tidak sakit tapi panas saja. Saya bilang, oh mungkin ini saatnya. Subhanallah, jadi sampai di satu titik ini, ketika udah dekat di situ, saya diputarkan film, itu nyaan kelihatan. Jadi yang negatif dulu diputerin tuh, pengalaman saya, Mas Saud, dan sekilas set gitu filmnya tuh. Saya suka marahin anak saya gitu ya. Kadang-kadang ya saya juga nggak, kadang-kadang protes sama istri gitu. Terus ya Allah kenapa aku kayak gini. Terus saya suka melewatkan sholat sunat rawatib. Padahal saya mampu. Kalau di rumah terutama kalau pas lagi nggak sempat ke masjid, rawatib suka dilewatkan. Padahal saya mampu. Terus udah gitu, ya Allah mungkin ini yang dibilang di Quran, ya Allah kembalikan aku ke dunia lagi. Dan saya ngomong, minta izin ya Allah, panjangkanlah usia aku ingin memperbaiki diri gitu. Nah kemudian sampai satu titik, kemudian ingat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Di akhir saya ingat itu, ya Allah. Oke. Nah terus dilihatin positifnya, set video saya, alhamdulillah gitu.
ya banyak perubahan. Saya masih jauh dari sempurna. Tapi dulu saya bandel Pak. Waktu kecil saya tukang kelahi, Kang Gun. Terus kalau di kantor awal-awal kerja saya kurang beruntung dapat senior yang ini waktu itu. Kesininya alhamdulillah berubah. Jadi suka ngakal-ngakalin. Kalau mau perjalanan cari rute terjauh gitu. Biar lebihnya banyak gitu ya dan sebagainya. Astagfirullahaladzim, banyak kesan. Tapi alhamdulillah saya udah mulai memperbaiki diri gitu ya. Itu usia saya 39 tahun. Dan terus udah gitu kemudian ingat tadi di surat Al-Fajr tadi, ya udah pasrahkan ya Allah, aku udah nggak bisa apa-apa, silahkan. Kalau mau diambil, ambillah, untuk mudah gitu ya. Terus akhirnya ceritanya saya mulai terbang kan Gun. Terbang, mulai ngelihat jasad saya di bawah. Tubuh, terus ke atas itu terdengar ada malaikat menyambut. Ini jasad siapa itu? Mirip yang ada di hadis disebutin. Dan saat itu saya lagi suka-sukanya tuh belajar. Baca hadis, tafsir itu ya. Kemudian mirip yang di hadis sebutin, termasuk surat Al-Fajr tadi. Ini siapa ini katanya? Terus siapa? Terus disambut. Malaikat udah nyiapin, udah gitu terdengar suara adzan, saya bangun. Saya bangun tapi habis itu saya merinding, keringat penuh. Rupanya adzan subuh. Alhamdulillah dan masjid, saya bangun, itu usia 39 tahun, saya sampai gini-gini. Dan sejak itu saya mulai mencoba untuk mengurangi hal-hal yang angan-angan. Gitu ya, angan-angan yang tadinya aneh-aneh, udah mulai ini. Nah cuman berikutnya lagi setelah sekian tahun saya sedih juga. Karena ketika saya umroh, ngajak ibu, ngajak mertua, ngajak keluarga. Di sana ada suatu ketika kami ke Madinah dulu, di Masjid Nabawi, rasanya kok ada suatu yang hilang. Tadi yang Bu Hani, saya sholat di sana tapi beda dengan waktu saya haji, waktu umroh sebelumnya juga. Kenikmatannya beda. Saya nanya ke Ustadz, kenapa ini? Saya kok hari ini kesini umroh ini rasanya tidak merasakan kenikmatan seperti dulu. Ustadznya sangat arif, dia bilang, Pak, katanya mungkin kita harus ngecek, barangkali ada ganjalan-ganjalan. Mungkin ada dosa kita, mungkin ada harta kita yang nggak bersih. Coba Bapak istighfar. Saya minta maaf sama ibu saya, minta maaf. Terus saya mulai ingat-ingat apa ya gitu. Ya pasti mungkin banyak yang lupa ya. Tapi istighfar, alhamdulillah ketika itu pindah ke Mekah dari Madinah, alhamdulillah sudah mulai menemukannya kembali. Tapi saya sangat worry itu. Dulu pada saat kejadian meninggal saya lagi nikmat-nikmatnya gitu. Bayangan wah kalau meninggal hari ini gitu. Tadi ingat itu, ya, tapi kesininya turun lagi, naik turun. Nah makanya kalau kayak gini saya senang sekali berbagi karena ini menambah bagian dari tazkiyatun nafs ya, menambah menguatkan iman kita. Mungkin itu saja sedikit berbagi. Ya mudah-mudahan hadirin rahimakumullah lebih indah dari mimpi saya tadi ketika di akhir hayatnya. Kasih. Sebentar Pak, sebentar Pak. Assalamualaikum, sebentar. Ini mohon maaf, saya masuk saja. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Tidak mengurangi rasa hormat untuk Pak Agus dan Pak Gunggun. Komentar terhadap apa yang baru diberikan. Insya Allah kita semua diberikan kemudahan pada saat sakaratul maut. Amin. Tapi pengetahuan yang disampaikan tadi itu akan sangat berbahaya apabila dimengerti secara salah. Rasulullah SAW pada saat sakaratul maut beliau terasa sangat kesakitan, terlihat sakit. Itu yang saya dengar, karena ilmu saya belum sejauh itu Pak. Kemudian ada juga pernah saya mendengar bahwa ada orang sakaratul maut nauzubillah bin dzalik berhari-hari untuk orang tersebut. Ada satu pengertian yang sangat positif yang pernah saya dengar, yaitu Allah sedang mengampuni dosa-dosanya, sehingga pada saatnya nanti pergi, insya Allah dosa-dosanya, terutama dosa-dosa besarnya sudah termaafkan, sudah digugurkan oleh Allah dengan penderitaan yang diterimanya pada saat sakaratul maut. Jadi sakaratul maut yang sulit itu bukan pertanda
orang itu buruk. Belum tentu. Tidak ada hak kita semua pull the conclusion dengan melihat saudara kita atau siapa saja yang sedang sakaratul maut. Dan orang yang meninggal dalam tidurnya juga belum tentu orang tersebut akan masuk ke surga secara langsung. Jadi tolong hal ini jangan dijadikan menjadi kita become sedikit judgmental about it. Saya mohon sekali soal ini karena itu adalah soal yang gaib dan hanya ridho Allah yang akan menyelamatkan kita, bukan pertanda-pertanda seperti itu. Itu satu. Dan yang kedua adalah apabila ada saudara-saudara kita kaum muslimin yang berperilaku seperti orang kafir, mohon dimengerti bahwa saudara kita tersebut masih menerima agama ini sebagai ritual, seperti yang Pak Agus tadi katakan. Mungkin seperti Pak Agus sebelum usia 39. Yang masalahnya adalah, itu saya rasakan sendiri, saya tidak punya ilmunya, saya tidak punya pengertian. Tetapi bukan berarti saya kafir gitu. Alhamdulillah kalau ada bapak-bapak, terutama masih usia muda, sudah mengerti. Alhamdulillah. Nah, kami-kami yang belum mengerti ini, kalau masih melakukan kesalahan, ini adalah dalam suatu proses, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dan bantuan dari Allah dalam melaksanakan pembelajaran ini. Dan mohonkan maaf apabila, minta ampun kepada Allah apabila masih ada perilaku-perilaku kafir yang kami masih lakukan. Dan insya Allah akan menjaga perilaku kita sampai akhir hayat kita. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perlu ditanggapinya nih? Iya. Ya, yang pertama mungkin ya tadi bahwa perkara sakaratul maut adalah perkara yang kita sendiri tidak tahu. Pertama, memang ada orang-orang yang diawalkan kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis tadi Nabi bahwa orang yang ketika sakaratul maut itu seperti keluarnya air dari dalam peko, atau kata orang Sunda mah jika nyabut rambut tina tarigu. Ngerti kan Bu ya? Seperti nyabut rambut dari terigu gampang. Memang ada orang-orang yang digampangkan juga gitu. Tapi betul itu bukan merupakan satu ukuran. Ketika misalkan orang itu kafir, jelas kafirnya dalam kafir ingkar ya, kafir junud ya, kafir yang non muslim. Itu mah sudah bisa tidak ditolerir lagi. Kalau misalkan dia ada orang yang matinya itu lembut tapi pendeta misalkan ya. Kemudian hidupnya kita nggak pernah kita tahu bahwa itu dia emang jelas kafir lah gitu ya, seperti misalkan siapa ya? Abu Lahab misalkan, Abu Lahab. Contoh Abu Lahab kan sampai akhir hidupnya dia kafir ya, Abu Lahab. Kemudian matinya misalkan indah, dalam tanda petik indah. Allah memang sempurnakan kenikmatannya di dunia gitu ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat kehidupannya kok amburadul begitu, tapi kemudian matinya kok indah gitu kan. Ya Allah memang sedang sempurnakan kenikmatan di dunia, tapi Allah maksimalkan sikanya di akhirat gitu. Tapi kalau yang tadi Pak Agus ceritakan, kalau tidak salah itu memang kafir ini ya, kafir beneran kan? Ya itu memang kafir beneran Pak Osra. Jadi gini, kematian itu kan banyak hal. Seperti misalkan orang kafir matinya itu sakaratul mautnya bisa panjang, tapi dia memang kafir. Abu Lahab misalkan sakaratul mautnya itu memang adab yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan? Gitu. Tapi kalau kita memang melihat orang-orang yang soleh, hidupnya memang kita dekat dengannya, kemudian dia itu orangnya soleh, kemudian matinya itu sebagaimana mati yang digambarkan oleh Nabi SAW. Tapi sekali lagi,
itu bukan ukuran ya. Ini hanya gambaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu memang kenikmatan juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada orang-orang yang diambil sakaratul mautnya itu lembut. Tapi ingat, ukuran lembut menurut mata kita, ya kan, belum tentu sama dengan yang dirasakan oleh yang sedang meninggal. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sakaratul maut itu sama seperti orang yang sedang dibacok pedang 70 kali, gitu kan. Itu Nabi, gitu. Nah, makanya mungkin gini, pelajaran buat kita adalah kita biar husnuzon sama orang. Ketika ada orang yang meninggal, kemudian meninggalnya tenang, kalem gitu kan, menurut mata kita itu apa? Baik kan? Dan memang orangnya baik. Misalnya seperti Pak Gus ceritakan tadi, orangnya memang baik. Nah, itu pelajaran buat kita. Masya Allah, orang yang hidupnya baik, lihat akhir hidupnya juga baik. Tapi rasanya sakaratul maut tidak bisa dirasakan oleh mata kita. Ya, itu pelajaran tuh. Kenapa? Karena kata Nabi, sakaratul maut itu sama seperti dibacok 70 pedang. Apakah kontradiksi dengan dengan dikeluarkannya air dari teko? Ya mungkin wallahu alam, mungkin yang 70 pedang itu yang yang seperti itu. Wallahu alam, kan kita nggak tahu gitu kan. Cuma pelajaran buat kita adalah kita harus husnuzon ketika ada orang yang hidupnya baik, kemudian kesehariannya luar biasa baiknya, kemudian di akhir hidupnya dia dicabut nyawanya, itu menurut mata kita indah. Fa innaha tudzakirukumul maut, supaya kita mengingat mati, supaya kita melihat bagaimana kehidupan dia sebelum matinya. Wah, kita harus ngambil pelajaran nih, matinya bagus gitu kan. Tapi ingat sekali lagi, kalau orang itu buruk kelakuannya, kemudian akhir hidupnya indah, kok dia hidupnya kok berandalan tapi matinya kok kayaknya indah gitu kan. Nah, itu juga bukan ukuran. Bisa jadi, makanya kita harus banyak-banyak ambil pelajaran. Bisa jadi Allah sedang sempurnakan kenikmatannya di dunia, tapi Allah nanti maksimalkan siksanya di akhirat. Makanya kita tidak pernah tahu. Tapi kalau misalkan orang yang memang sekali lagi, kafirnya itu kafir junud ya Pak Osra ya. Kafirnya itu kafir non muslim lah. Karena kalau kafir non muslim itu sudah tidak ada toleransi lagi. Ya, sudah tidak ada toleransi lagi. Kafirnya udah kafir jelas kan kafirnya memang tadi kata Pak Agus itu kafirnya memang kafir non muslim ya. Kemudian matinya seperti itu, kita harus ngambil pelajaran. Orang muslim seperti ini, kita harus takut akhir kematian kita seperti itu. Tapi kalau memang ada orang muslim baik tapi matinya gitu juga, misalkan matanya keluar, boleh jadi Allah segerakan azabnya di dunia untuk menghapuskan dosa-dosanya. Bisa jadi seperti itu. Sekali lagi kita tidak pernah tahu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu kita itu hanya kulitnya saja. Kata Rasulullah SAW, kita hanya menilai dohir-dohirnya saja. Pernah Rasulullah itu dapat wahyu, tapi ketika ada orang yang mengadu, dua orang yang mengadukan permasalahan, yang satu bisa mengemukakan bukti-bukti, yang satu tidak. Rasulullah lebih memilih yang mengemukakan bukti, padahal yang benar itu yang tidak punya bukti, yang benar itu. Inilah dalam kita itu hanya menilai yang dohir-dohirnya, termasuk Rasulullah SAW ketika memutuskan perkara gitu. Jadi sekali lagi kita hanya bisa mendulang hikmah dari kejadian-kejadian yang kita lihat, kejadian-kejadian yang kita lalui. Kita harus husnudzon sama orang-orang yang perjalanan hidupnya baik, kemudian akhir hidup tuh matinya sakaratul mautnya misalkan 3 hari misalkan kan, boleh jadi dia itu sedang disempurnakan azabnya di dunia, tapi di akhirat dia mendapatkan kenikmatan. Sekali lagi, yang tahu bukan kita, yang tahu hanya orang yang meninggalnya, dan kita tidak bisa interview ya. Nanti setelah mati kamu kita nggak bisa interview. Wallahu alam. Itu saja mungkin sedikit itulah gitu ya Pak Osra. Ya boleh Pak Ahmad, makasih ya Pak Ahmad. Itu pun terjadi ketika ibu saya wafat. Karena orang melihat muda kayak 30 tahunan, senyum dan sebagainya. Terus kita di keluarga bilang, udah ini nggak usah diceritain ke orang lain. Gitu. Karena kita belum tentu ini, tapi hanya kita bisa berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan beliau ini memang diterima iman Islam dan diampuni dosa, dan ini akhir-akhirnya husnul khotimah gitu. Karena kita nggak tahu Pak, betul. Gitu ya. Ada juga yang panjang sakitnya di ujungnya mulus. Ada yang tiba-tiba ceklek yang kayak tadi. Wallahu alam. Baik lagi.
Jazakallah pada Pak Agus Rianto dan Pak Gun-Gun. Ini Pak Abunya izin, jadi ada pergantian pemain sebentar. Alhamdulillah kita sudah banyak dapat hal hari ini, terutama tentang zikrul maut ya. Nah kebetulan ada salah satu jamaah kita yang bapaknya baru meninggal kemarin, Pak Daan ya. Jadi minta Pak Gun-Gun minta doanya untuk silakan. Kemarin siang saya dikabari oleh Kang Cepi karena ketemu di Coles ya Bu ya. Coles. Orang Sunda itu coles. Kalau Mbak Ani bilang ke saya bukan salero kita, salera kita. Salera kita itu warung Padang itu. Kalau Sunda itu bukan salero kita tapi selain. Jadi kemarin siang saya ketemu sama Kang Cepi di Coles ya. Kemudian beliau ngasih kabar bahwa ayah langsung ya Kang Daan ya. Ayah langsung dari Kang Daan atau Bang Daan ya. Meninggal setengah jam sebelum permainan bola dimulai katanya gitu. Semoga amal Islamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan balasan yang jauh berlipat dibandingkan dengan amal solehnya. Jadi ini pelajaran buat kita ya Bu ya. Kalau mendoakan orang yang meninggal itu jangan kita berdoa semoga dibalas sesuai dengan amalannya. Jangan. Kalau sesuai sedikit sekali balasan yang akan diberikan oleh Allah. Amalan kita itu tidak ada apa-apanya. Untuk membayar nikmat mata saja, amalan kita tidak ada apa-apanya. Makanya jangan pernah kita berdoa semoga dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Jangan Bu, kasihan itu orang. Jadi semoga dibalas melebihi amal solehnya. Karena sesungguhnya Allah akan memberikan balasan sesuai dengan amal solehnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma taftina ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian mudah-mudahan yang ditinggalkan diberikan kesabaran ya, yang Kang Daan yang di sini ya tidak tidak ikut menghadiri. Karena yang penting itu adalah doa, sesungguhnya doa yang penting buat orang yang meninggal itu. Demikian Pak Adi. Jazakallah Ustaz Gun-Gun sekali lagi, jazakallah Ustaz Agus Rianto. Ini udah jam, ya udah cukup siang ya. Pengumuman satu aja mungkin bahwa wisata rohani AMCV yang akan kita adakan di liburan Easter di akhir bulan ini 29, 30 dan 31 Maret, Jumat, Sabtu, Minggu di dekat Lake Eldon itu tempat yang sangat bagus. Itu silakan bisa dibayarkan yang sudah mendaftar ke Pak Bambang atau ke rekeningnya AMCV yang nanti kita akan kasih tahu. Sekali lagi itu acara yang menarik karena ustadz-ustadz kita akan ke sana, Ustadz Gun-Gun, Ustadz Abu dan Ustadz Yahya yang akan kita datangkan dari Indonesia. Jazakallah. Mari kita tutup acara kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menyiapkan makanan untuk kita pagi ini. Semoga amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.